Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pada materi mikro TIK, pelajaran TIK untuk kelas 7. Ya, kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang desktop, tentang shortcut, kemudian tentang cara membuka Microsoft Word dengan 2 cara, kemudian pengenalan tentang layar tampilan Microsoft Word. Nah, pada materi kedua ini kita akan belajar tentang materi font. Ya, font itu artinya huruf. Ya, perhatikan. Font itu artinya huruf. Huruf itu maksudnya yang berkaitan dengan ketebalan, miring, garis bawah, pewarnaan, dan sebagainya. Bagaimana cara mengelola atau mengatur font atau huruf-huruf atau teks dokumen yang ada di dalam Microsoft Word. Ya, sebelum kita mengatur, ya terlebih dahulu kita buat dokumennya terlebih dahulu. Ya, kita buat dokumennya terlebih dahulu pada Microsoft Word. Misal, sekarang saya berikan contoh. Ini media. Ini mohon maaf, ini keyboardnya agak error. Yang menggunakan keyboard virtual. Media sosial. Ini judulnya, ini contoh aja ya, ini media sosial. Media sosial, misalkan ini contoh saja. Ya, ini contoh teks atau dokumen atau tulisan yang akan kita rubah-rubah. Ya, sebelum kita menggunakan font atau mengelola dokumen,
itu kita tulis dulu atau buat dulu dokumennya. Ya seperti ini contoh saja. Ya silakan kalian mau bikin tulisan seperti apa. Tapi di sini materinya tentang font. Font itu artinya bagaimana cara mengelola huruf atau kata atau kalimat atau dokumen, baik itu tentang ketebalan yang berkaitan dengan miring, garis bawah, pewarnaan dan sebagainya. Baiklah, setelah sudah kalian buat tulisannya seperti ini, misalkan ya, pada tabulasi sini ya, ini ada font. Ya, font ini artinya apa? Artinya huruf. Huruf itu maksudnya bagaimana kita mengelola huruf ini menjadi yang lebih bagus lah, enak dilihat lah ya, baik itu ketebalan, miring, garis bawah dan sebagainya. Setelah kita membuat dokumen ya, dan sebelum kita menggunakan font, kita harus memblok terlebih dahulu tulisan yang akan kita buat, pengelolaannya ya. Contoh, kita harus blok dulu tulisannya ya, ini namanya di blok. Caranya diklik, ditahan, digeser, kemudian lepas ya, diklik, tahan, kemudian setelah sampai akhir itu dilepas, maka tulisan itu akan terblok. Kenapa harus diblok? Supaya komputer itu tahu, Microsoft Word itu tahu tulisan mana yang akan diubah-ubah, tulisan mana yang akan dikelola, tulisan mana yang akan diatur-atur. Nah, itu fungsi daripada blok, supaya apa yang akan dirubah itu sesuai apa yang diblok saja ya. Contoh seperti ini. Maka nanti kalau kita menggunakan font, home font atau format font pada Microsoft 2007, ini yang tulisan yang akan dirubah itu yang hanya yang terblok saja. Kemudian kita klik sini, klik font ya. Ini adalah tampilan font. Tampilan font di sini ada font. Font itu artinya apa? Huruf ya. Ada macam-macam jenis di dalam font itu. Ada font style, ada size, ada font color, ada underline style, dan masih banyak lagi ya. Sekarang saya jelaskan tentang font aja dulu. Font ini adalah jenis huruf ya, jenis huruf ini artinya kita akan merubah jenis-jenisnya. Di dalam font itu, di dalam Microsoft Word itu banyak jenis-jenis huruf ya. Contoh seperti ini adalah nama-nama jenis-jenis huruf. Nah, ini jenis-jenis huruf. Kita memilih salah satunya, maka tulisannya yang media sosial ini akan berubah dengan tulisan sesuai. Misalkan yang ini, kita pilih Arial Black, maka nanti tulisannya akan seperti ini. Media sosial itu akan dibuat agak tebal. Atau misalkan kita pilih Arial Narrow, maka contohnya akan seperti ini nanti tulisan media sosial yang kita blok ini. Misalkan, atau kita pilih yang lain, misalkan ini. Nah, nanti tulisannya akan seperti ini, akan ditampilkan seperti ini. Kita pilih yang lain lagi, misalkan ini. Nah, akan seperti ini. Ini adalah jenis-jenis huruf ya, jenis-jenis huruf pada Microsoft Word 2010. Jadi font ini adalah jenis-jenis huruf. Kemudian di sampingnya di sini ada font style. Font itu apa? Font ini huruf, style itu model atau bentuk ya. Sini ada regular itu artinya normal, belum dirubah. Kemudian ada italic ini miring, nah nanti seperti ini. Kemudian ada bold ini tebal
ada bold italic. Nah, bold itu italic ini apa? Italic miring, kemudian bold tebal. Kalau bold italic berarti tebal dan miring. Jadi nanti tulisan yang kita blok tadi akan dibuat tebal dan miring. Kemudian di sampingnya ada side. Side ini ukuran tulisannya, ukuran hurufnya. Semakin besar angka yang kita pilih, maka semakin besar pula tulisannya. Contoh, kita pilih angka 26 misalkan, maka tulisan media sosial ini akan menjadi besar. Misalkan kita pilih yang 88, maka akan menjadi lebih besar lagi dari 26 tadi. Kita pilih misalkan 10, maka tulisannya seukuran side 10. Nah, itu fungsi daripada side. Kalau ponsel tadi itu model huruf, kalau ini adalah jenis. Ini model, ada miring, ada tebal miring. Kalau ini side ukurannya. Semakin besar angka yang kita pilih, maka tulisannya semakin besar. Kemudian di sini ada font color. Font ini artinya huruf, color ini warna. Jadi kita memberikan warna pada huruf. Misalkan ini secara normal warnanya hitam, ya, otomatiknya hitam. Kemudian kita pilih warna merah misalkan, maka tulisan media sosial ini akan berwarna merah. Itu fungsi daripada font color. Jadi font itu huruf, color itu warna. Jadi warna huruf. Kemudian di sini ada underline style. Underline style, underline itu under itu bawah, line garis, jadi garis bawah. Kemudian ada style. Style itu model atau bentuk. Jadi bentuk garis bawah. Underline style ini macamnya banyak. Tapi biasanya kita memilih yang satu ini. Kemudian ini ada underline color. Underline, under itu bawah, line garis, jadi garis bawah. Color ini warna, jadi warna garis bawah. Jadi kita buat garis bawah tapi ada warnanya, misalkan warnanya hijau. Nanti di sini, ya, nah ini saya perbesar, contoh supaya terlihat. Nah ini ada garis bawah berwarna hijau. Itu fungsi daripada underline color. Tapi semua ini tidak wajib harus kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian tidak perlu menebalkan tulisan, kalian nggak perlu pilih bold. Kemudian jenis hurufnya kalian mau rubah, ya silakan saja. Misalkan seperti ini, ukurannya cukuplah seperti ini aja, misalkan 14 ya sudah. Artinya pemilihan yang ada di sini itu tergantung daripada kebutuhan. Kalau kita pengen tebal aja, nggak usah miring, ya bold aja, nggak usah ada bold italic. Atau kalau pengen reguler aja, nggak perlu harus memilih bold atau bold italic. Jadi simpulnya bahwa memang ini tidak wajib seluruhnya kita pilih, tapi dipilih sesuai dengan kebutuhannya saja. Kalau kita ingin cuma dirubah ketebalan miringnya, ya berarti di sini saja. Atau kita ingin merubah ukurannya, di sini saja. Ya, kemudian setelah kita sudah pilih sesuai dengan kebutuhan, kita klik OK di sini. Maka tulisan yang terblok ini akan dirubah, baik itu jenisnya, modelnya, ukurannya, garis bawahnya akan dirubah sesuai yang kita pilih tadi. Itu materi tentang font jika kita masuk ke dalam tab font ini, ya. Kemudian selain daripada cara yang tadi, kita bisa menggunakan cara dengan mengklik toolbar. Nah, toolbar itu apa? Ya seperti yang saya jelaskan pada materi sebelumnya.
Toolbar itu adalah sebarisan gambar atau alat yang apabila diklik salah satu daripada gambar yang ada akan menghasilkan satu perintah tertentu, yaitu toolbar. Ya, ini dia nih. Ya. Sekarang bagaimana kita penggunaan font menggunakan toolbar? Prosesnya hampir sama seperti kita menggunakan menu bar tadi dari sini. Nah, kali ini kita tidak menggunakan mengklik yang ini, tapi mengklik gambar-gambar yang ada di toolbar ini. Tapi prosesnya sama, yaitu kita blok terlebih dahulu. Misalkan kita akan merubah tulisan berkomunikasi ini, ya, maka kita blok berkomunikasi ini. Kenapa? Ya, kita harus blok supaya Microsoft Word itu tahu mana kata atau kalimat yang akan diubah. Nah, itulah fungsi daripada di blok, supaya tahu. Nah, kalau kita tidak blok sama sekali, maka komputer tidak akan mengeksekusi, atau Microsoft Word itu tidak akan mengatur, mengelola font misalkan. Ya, bagaimana menggunakan toolbar dalam pengelolaan font? Ini lebih cukup simpel. Ya, font ini adalah jenis-jenisnya. Ya, setelah kita blok, kita pilih yang ini. Ini adalah jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis. Lihat, ada perubahan-perubahan di sini. Kalian lihat di sini. Nah, ini perubahan-perubahan. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, ini adalah berarti kita sudah merubah atau mengatur jenis hurufnya. Ini di sini. Kemudian kita pengen mengatur ukurannya, adanya di sini. Nah, semakin besar angkanya maka tulisannya semakin besar, misalkan 36. Kemudian tulisan berkomunikasi ini yang di blok ini kita akan tebalkan, maka kita pilih yang B. B ini bold. Ya. Kemudian kita ingin miringkan, misalkan kita pilih yang I. Kemudian kita ingin ada garis bawah, kita pilih yang U. Ya. Ya. Nah, misalkan warnanya kita ingin rubah dari warna hitam menjadi warna yang lain, misalkan warna hijau. Ini. Nah, hasilnya sama, tapi caranya memang berbeda. Cara yang pertama tadi kita menggunakan tabulasi font, nih. Cara yang kedua kita menggunakan toolbar. Toolbar ini adalah, sekali lagi saya jelaskan bahwa toolbar itu adalah sebarisan gambar yang apabila kita klik salah satu gambar yang ada akan menghasilkan satu perintah tertentu. Ya, tadi kita klik B, perintahnya suruh tebelin. Klik I, ini miringin. Ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami lah. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jangan lupa dipraktekkan. Ya, kalian punya ada komputer di rumah, silakan praktek saja. Ikuti langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah ini kita materi yang kedua tentang font. Font itu artinya huruf. Ya, saya ulangi. Font itu artinya huruf. Atau bagaimana cara kita mengelola huruf. Huruf itu ya huruf, bisa kata, bisa kalimat, bisa paragraf, bisa apa, yaitu yang jelas berkaitan dengan font. Pada font ini kita belajar bagaimana cara menebalkan, merubah jenis hurufnya, model huruf, ukuran huruf, warna tulisan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mungkin materi kedua cukup sekian. Ya, mungkin insyaallah kita akan ketemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.